bahas CSIS sebetulnya kan. Karena orang tahu ini ada sebuah brain trust, sebuah think tank yang punya afiliasi dengan think tank yang sama mungkin di Amerika, di negara-negara yang sifatnya sekuler tuh. Dan kita tahu juga di situ berkumpul konglomerat yang punya kepentingan sejak Orde Baru tuh ditampung di CSIS tuh. Nah, itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu. Jadi daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan aja kan, supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies ini berbahaya nih, kalau begitu sprindik mesti dikeluarin lebih cepat, kira-kira begitu tuh. Jadi kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita mesti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS. Lain lagi kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Itu kalau penantang Anies tiba-tiba melejit itu pasti kan amplop gitu. Tapi kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis tuh. Karena nggak ada di CSIS, nggak ada main amplop, dia memainkan persepsi. Itu bedanya tuh antara CSIS dan lembaga yang lain. Jadi kita boleh berhitung bahwa memang ditemukan survei Anies itu tinggi, dan itu CSIS pasti benar tuh. Yang lain, kalau ada yang lain bilang Anies rendah, itu pasti salah tuh, karena itu pasti lawannya yang bayar kan. Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu acceptability-nya itu udah sampai ke daerah apa belum. Karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan apa ke kiri atau ke tengah. Dan bagi saya kira tetap dianggap Anies itu akan didukung oleh politik kanan, Islam lah gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu, bahwa Anies menang lawan dengan siapapun kalau duel. Nah itu sebetulnya kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies. Itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain lebih banyak lagi tuh. Mungkin nggak dapat tiket, atau ditolak oleh beberapa partai politik, macam-macam lah. Tapi saya anggap bahwa membaca CSIS harus membaca dua dimensi itu. Dimensi elektabilitasnya dan dimensi ideologisnya, kira-kira itu. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di hari Selasa dan saya masih akan mengajak ngobrol Bung Rocky ini sekarang. Karena ada di kejauhan, jadi lebih enak itu ngelihat Indonesia ya, Bung Rocky ya. Ya kan ya kalau di berita di Tokyo itu pemerintah Tokyo, pemerintah Jepang menaikkan anggaran pertahanannya menjadi 2% dari GDP yang dianggap berbahaya. Karena dulu kan waktu selesai Perang Dunia Kedua, Jepang itu ditekan oleh Amerika Serikat supaya tidak boleh anggaran militernya itu melampaui 1% dari GDP. Sekarang dia dobelin itu dengan alasan ada ancaman Cina dan Korea Utara tuh. Tapi itu juga akan menyebabkan kompetisi menaikkan anggaran di negara-negara yang lain. Kan selalu begitu prinsipnya, civis pacem para bellum. Bila Anda ingin perang, bersiaplah untuk damai. Bila Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Nah, karena itu anggaran militer bertambah. Jadi Asia Tenggara, Asia Pasifik akan bertambah, berlomba lagi membeli senjata. Tapi Indonesia ada dalam problem yang lain, yaitu membeli survei. Karena berupaya untuk menaikkan elektabilitas tuh. Ganjar pasti udah lakukan itu, dan Puan lakukan itu. Anies nggak mungkin, karena Anies kita nggak tahu, dia nggak punya uang, jadi nggak mungkin dia beli surveyor kan. Nah itu yang menarik, kalau tiba-tiba survei Anies itu naik di beberapa lembaga survei, itu memang real sebetulnya tuh. Itu yang saya mau tanyakan pada Anda, karena ini khususnya yang menarik adalah survei yang baru saja dipublikasikan oleh CSIS. Kita tentu tahu di belakang CSIS siapa dan apa kepentingan CSIS, kita juga tahu. Tapi ketika dia kemudian mempublikasikan hasil sebuah survei yang menyatakan bahwa ketika head to head itu Anies itu menang lawan Ganjar dan juga bahkan juga lawan Prabowo, saya jadi bertanya-tanya apa yang terjadi sesungguhnya ini gitu kan. Selama ini kan kita selalu skeptis kalau melihat
soal hasil lembaga survei itu kan. Ya, akhirnya yang kita bahas bukan Anies sih, kita bahas CSIS sebetulnya kan. Karena orang tahu ini ada sebuah brain trust, sebuah think tank yang punya afiliasi dengan think tank yang sama mungkin di Amerika, di negara-negara yang sifatnya sekuler tuh. Dan kita tahu juga di situ berkumpul konglomerat yang punya kepentingan sejak Orde Baru tuh ditampung di CSIS tuh. Nah, itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu. Jadi daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan aja kan, supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies ini berbahaya nih, kalau begitu sprindik mesti dikeluarin lebih cepat, kira-kira begitu tuh. Jadi kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita mesti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS. Lain lagi kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Itu kalau penantang Anies tiba-tiba melejit itu pasti kan amplop gitu. Tapi kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis tuh. Karena nggak ada di CSIS, nggak ada main amplop, dia memainkan persepsi. Itu bedanya tuh antara CSIS dan lembaga yang lain. Jadi kita boleh berhitung bahwa memang ditemukan survei Anies itu tinggi, dan itu CSIS pasti benar tuh. Yang lain, kalau ada yang lain bilang Anies rendah, itu pasti salah tuh, karena itu pasti lawannya yang bayar kan. Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu acceptability-nya itu udah sampai ke daerah apa belum. Karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan apa ke kiri atau ke tengah. Dan bagi CSIS saya kira tetap dianggap Anies itu akan didukung oleh politik kanan, Islam lah gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan siapapun kalau duel. Nah itu sebetulnya kalau kita baca terbalik, kalau gitu hati-hati dengan Anies. Itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain lebih banyak lagi tuh. Mungkin nggak dapat tiket atau ditolak oleh beberapa partai politik, macam-macam lah. Tapi saya anggap bahwa membaca CSIS harus membaca dua dimensi itu. Dimensi elektabilitasnya dan dimensi ideologisnya, kira-kira itu. Dan sebenarnya sejak awal kita tahu soal itu ya, dengan gencarnya diwacanakan kembali soal politik identitas dan sebagainya, kita tahu siapa yang sebenarnya disasar ya. Betul, kan ini berkaitan dengan isu politik identitas yang masih berkembang terus kan. Ya. Dan bagi publik atau bagi peneliti atau pengamat politik yang cerdik, dia harus membaca juga dengan cerdik survei CSIS. Saya tadi katakan, saya menduga bahwa itu sengaja diucapkan, bukan sengaja dinaikkan ya, tapi sengaja diucapkan bahwa Anies potensial untuk menang. Dan itu diajukan pada siapa? Tentu pada Pak Jokowi. Jadi orang mau lihat, atau CSIS bahkan mau lihat reaksi Pak Jokowi apa kalau Anies sudah tinggi begitu. Kan kalau Pak Jokowi rasional, dia akan ya udah kalau begitu Anies saja yang saya pilih. Nah kalau itu terjadi tentu akan ada komplain dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo merasa dia yang membantu presiden, kenapa dia nggak dapat restu dari presiden, kenapa pindah ke Anies. Jadi ini ada umpan, atau bukan umpan lah, sesuatu yang disodorkan untuk jadi complicated nanti. Dan dalam kekalutan itu presiden terpaksa mesti memutuskan Ganjar kalau begitu nggak perlu didukung lagi dong, kan begitu. Padahal sebetulnya kecenderungan CSIS harusnya pada Ganjar. Itu intinya. Nah, kita masih meraba-raba sebetulnya ini arahnya apa survei dari CSIS. Nah, saya tetap konsisten menganggap itu dalam upaya untuk menjegal Anies justru. Gitu ya. Jadi semacam teori balon proof gitu ya, digelembungkan gitu ya. Iya. Kempes gitu ya. Itu. Oke. Jadi kan tetap ada kecemasan. Kita lihat konsistensinya kan, misalnya Pak Jokowi mengatakan oke, silakan Anies maju dan Ganjar maju. Tapi kan Pak Jokowi nggak ingin Anies maju, dan itu pertanda bahwa CSIS terpaksa membaca pikiran Pak Jokowi itu kan, itu kan. Dan karena dia baca pikiran Pak Jokowi, dia lakukan reverse psychology itu, kalau psikologi kita sebut psikologi terbalik itu. Ya. Nah. Sesuatu yang menggembirakan ke oposisi tentu berbahaya bagi kekuasaan. Karena itu harus dipercepat upaya untuk menjegal Anies. Kira-kira begitu aja. Ya. Nah kita kan sebenarnya gampang-gampang aja. Ya gampang.
kan kita sebenarnya tidak punya preferensi terhadap siapapun juga gitu. Preferensi kita adalah bahwa rakyat diberikan pilihan sebanyak mungkin, dan pilihan-pilihan itu adalah tentu saja pilihan-pilihan orang yang memang secara kuat yang Anda sebut sebagai morality atau akhlakabilitas, kemudian secara intelektualitas, kapabilitas, dan kemudian baru soal popularitas, elektabilitas gitu ya. Dan sekarang kan tapi tetap saja dengan kita bicara soal lembaga survei itu kita masih terjebak soal yang tadi, yang soal elektabilitas tadi. Ya itu masalahnya di kita, itu seolah-olah hasil lembaga survei itu akan disodorkan ke KPU kan, kira-kira begitu kan. Jadi bahayanya Pak Jokowi juga tetap menyimpan ambisi, itu susahnya kan. Jadi seolah-olah ya udah tunggu dulu sinyal Pak Jokowi ke siapa. Kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan ya udah silakan rakyat putuskan sendiri, ngapain Pak Jokowi masih mondar-mandir satu musra ke musra yang lain? Kan besok dia akan datang juga ke musyawarah rakyat yang buat di ujung pandang itu. Jadi sorry, bukan ujung pandang sekarang, di Makassar tuh. Dan itu musyawarah kedua. Lalu ada musyawarah keliling Indonesia tuh. Kan dari awal Pak Jokowi tahu bahwa dia sedang dieluk-elukan atau ingin dieluk-elukan oleh satu kelompok. Nah, kita menganggap kalau sinyal itu tetap musyawarah rakyat, itu artinya Anies akan dijegal tuh. Kan nggak mungkin Anies tiba-tiba masuk ke musyawarah rakyat lalu jadi nomor 1 tuh. Kalau itu terjadi, itu juga semacam jebakan Batman sebetulnya tuh. Lain kalau kita lihat bahwa beberapa relawan merasa bahwa udahlah kalau Ganjar nggak bisa, tinggal milih Anies atau Prabowo. Dan terlihat kan kita bayangin kalau Ganjar nggak bisa maju, suara Ganjar pergi kemana tuh? Tentu nggak bakal pergi ke Anies, kan? Jadi pasti ke Prabowo yang akan nampung limpahan itu. Oke, jadi sekarang ini bagi kita memang tidak, tentu saja karena media juga membombardir publik dengan hasil-hasil lembaga survei. Saya kira ini pasti cukup besar pengaruhnya terhadap publik, apalagi orang mereka yang tidak cukup kritis melihat hasil lembaga survei. Tapi kita terus penting mengingatkan itu, bahwa kalau tadi kita tidak ada urusannya dengan soal Anies, tapi kita membaca apa kepentingannya CSIS gitu ya, Bung Rocky. Nah, bagaimana kita mesti memandu publik ini untuk menghadapi pemilu atau Pilpres 2024 ini? Saya kira publik nggak perlu dipandu lagi, karena publik merasa bahwa ya memang yang rasionalnya cuma Anies. Jadi walaupun digede-gedein, misalnya tiba-tiba kalau kita lihat misalnya nanti 2 minggu lagi ada survei tentang elektabilitas Ibu Puan tuh. Kan nggak mungkin Ibu Puan itu elektabilitasnya tiba-tiba melampaui Anies ya. Publik merasa walau bohongnya kok gede banget sih bohongnya, kira-kira begitu kan. Tapi lembaga survei kan udah digaji untuk menggelembungkan tokoh-tokoh itu termasuk Puan. Saya kira itu. Jadi nanti orang bilang wah itu fitnah, bukan. Saya lihat record dari awal kelakuan lembaga survei ini. Jadi yang bisa dipercaya hasil survei CSIS, dan itu menunjukkan bahwa itu metodologinya benar tuh. Kan siapa yang mau nyogok CSIS? Dia sendiri punya duit kok. Nah, kalau dia punya duit, ya ngapain dia main-main dengan elektabilitas yang dipalsukan? Nggak ada urusan dengan dia tuh. Satu-satunya urusan dengan CSIS adalah mengikuti Anies itu mau kemana arah ideologisnya tuh. Sampai sekarang pasti CSIS menganggap Anies akan diasuh oleh politikanan. Politik Muslim. Jadi dengan mudah sebetulnya kita petakan bahwa ya semua ini akan berantakan juga karena yang satu bergelimpangan duit, yang satu fobi ideologi kan begitu. Nah, fobi ideologi ini yang sebetulnya lebih bagus kita perhatikan tuh. Dan satu waktu kalau misalnya Anies sudah masuk 40% itu, lalu real, nah, siapa lagi yang mau terima duit untuk mengalahkan survei, dia akan ikuti real kalkulasinya tuh. Nah, itu yang akan nanti memaksa Pak Jokowi untuk secara pragmatis mungkin kalau begitu Anies aja. Nah, kalau Anies yang terpilih oleh Pak Jokowi, relawan Ganjar itu tidak akan mendengarkan pilihan Pak Jokowi karena mereka sendiri menganggap nggak akan ke Anies, lalu datang ke Prabowo. Nah, itu juga jadi lucu nanti. Akhirnya Jokowers ini datangnya ke Prabowo juga tuh. Jadi kita lihat aja itu kegelian semacam itu. Ya. Oke, jadi ini menarik ya. Bagaimanapun sekarang sudah mulai petanya sudah mulai semakin jelas gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, kan sebetulnya secara psikologi Pak Jokowi lebih merasa aman kalau Prabowo jadi presiden.
karena dia anggap bahwa kekuatan Gerindra mampu memberi rasa aman pada presiden kalau udah lengser tuh. Demikian juga psikologi Pak Prabowo udah dikenali oleh Pak Jokowi sebagai orang yang setia, yang mujinya cukup nggak terlalu berlebihan, joke-nya bagus Pak Prabowo, kan begitu jadinya kan. Jadi sinyal dari Pak Prabowo itu akan membuat para Ganjaris itu jadi Prabowois pada akhirnya. Nah itu memang hatinya terbelah gitu. Tapi ya hati yang terbelah kan udah biasa kita lihat kan. Oke. Tapi saya mungkin sampai satu pertanyaan yang saya kira pasti juga mengganggu benak banyak orang. Mengapa sih ada kekhawatiran gitu terhadap politik Muslim? Gitu. Bahkan sebenarnya itu kan juga terlalu simplistis ya kalau kita menganggap bahwa Anies itu berarti kemudian dia politik Muslim gitu. Karena memang selama ini kita belum pernah punya bukti tentang seorang pemimpin Muslim. Setidaknya era setelah orde baru gitu ya. Selama ini kelompok-kelompok militer, nasionalis yang memimpin itu. Padahal kalau kita awal-awal kemerdekaan kan banyak sekali pemimpin Muslim yang pernah jadi Perdana Menteri gitu. Dan dalam banyak kasus pada waktu itu justru kalau saya baca buku-buku kembali, banyak yang politisi non-Muslim itu malah lebih nyaman kalau Perdana Menterinya dari kalangan Muslim gitu. Karena mereka pasti juga akan diakomodasi gitu loh. Iya, ini kalau ditanya kenapa takut pada Anies yang masih dilambangkan Muslim, itu nggak ada penjelasan rasional. Ini kan fobia itu nggak bisa dijelaskan sebetulnya kan. Jadi ya orang fobia aja gitu. Tapi ajaib bahwa kekuasaan juga fobi pada Muslim. Padahal politik Muslim itu politik yang sangat mayoritas sebetulnya, dan ya radikal iya, tapi tetap aja dalam agama mesti ada yang radikal. Tapi itu kan teologinya tuh, teologi ada beberapa kelompok dalam Muslim yang teologinya radikal. Tapi kalau masuk dalam politik dia pasti jadi moderat. Kan nggak mungkin Indonesia itu dikuasai secara radikal, itu nggak masuk akal. Dalam statistik pemilu, pemilih Islam itu ya 15% tuh, yang radikal berapa? Nggak ada, pasti ada, tapi paling 0,0 sekian persen yang secara statistik bisa dikeluarkan dari kurva lonceng. Itu kan soal-soal semacam itu tuh. Tetapi sekali lagi di belakang desain ini ada kepentingan ekonomi atau ekonomi politik tuh, yang merasa bahwa ya Anies bukan karena dia Muslim tapi karena dia bersih maka kita akan dia sapu kan, begitu sebetulnya. Jadi ketakutan itu yang kemudian diajukan secara sangat sublim, lalu muncul istilah tidak boleh politik identitas. Gimana nggak boleh politik identitas? Kalau begitu nggak usah ada pemilu karena nggak ada identitas yang dipersaingkan kan. Jadi semua itu berlangsung dalam upaya kita untuk melihat bahwa bangsa ini memang mesti dirombak total tuh. Kulturnya, cara berpikirnya, strukturnya, pengendalian kekuasaan melalui modal, itu semua yang mengerti beginian cuma mahasiswa tuh, karena mahasiswa nggak peduli dengan yang namanya politik identitas. Pokoknya kalau harga nggak turun itu artinya presiden curang. Kalau upah buruh nggak naik itu artinya ada kapitalis yang menghisap tenaga buruh tuh. Kalau undang-undang minerba nggak diperbarui itu berarti ada kepentingan oligarki ekstraktif. Demikian seterusnya. Jadi bagi mahasiswa dan LSM menganggap ini bukan soal politik identitas, tapi kepentingan kapital yang akumulasinya itu makin tergerus bukan tergerus lah, akumulasinya menjadi rapuh karena nggak bisa diteruskan kalau Anies jadi presiden kan itu. Walaupun sebetulnya Anies yang nggak mungkin lah Anies bersikap radikal terhadap akumulasi itu, tapi tetap disinyalkan bahwa Anies nggak bisa diatur, kira-kira begitu. Anies hanya bisa diatur oleh FNN, nggak bisa diatur oleh oligarki. Ya. Saya kira sebenarnya itu ya, hidden agendanya itu sebenarnya. Iya. Hidden agendanya begitu sebetulnya, yang mereka sembunyikan itu. Tapi ya mak-mak juga udah ngerti lah itu, walaupun samar-samar, tapi secara batinnya mereka tahu bahwa Anies tidak dikehendaki oleh oligarki. Karena itu mulai dari Islamofobi, macam-macam lah, Formula E. Dan Formula E itu sebetulnya soal administrasi aja, tapi akan dibolak-balik terus. Ya, jadi memang ini hanya retorika yang manipulatif gitu ya sebenarnya. Tadi kan ada kepentingan yang ada batu di balik udangnya itu yang saya kira. Iya, karena itu mari kita sama-sama makan bakwan. Oke, karena itu kita selalu mengawalnya dengan 0%. Nah, di sini rasio bekerja nih kalau 0% tuh. Ya, jadi transparan, 0 ini transparan ya. Yes. Ya.
Oke, thank you. Ya.